Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Andriliani dari kelas 3D dengan NIM 20862061880. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu ingin kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Yuk kita nyanyi. Terima kasih ya anak-anak. Semoga dengan kita bernyanyi kita bisa lebih semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, Beni teringat tugasnya itu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, Beni akan mengukur jam dinding dengan menggunakan yang namanya penggaris atau mistar. Nama lain dari penggaris itu adalah mistar. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Pernahkah anak-anak menggunakan penggaris? Tentunya pernah ya anak-anak. Sebutkan benda apa saja sih yang diukur dengan penggaris? Nah, coba anak-anak sebutkan benda apa aja yang harus diukur dengan penggaris. Bisa pensil, bisa pulpen, bisa penghapus, bisa spidol, bisa panjang buku, dan lain sebagainya ya. Sebutkan satuan yang ada di penggaris. Nah, di penggaris ini, Ibu punya satuannya adalah cm. Nah, cm itu apa sih, Bu Guru? Cm itu singkatan dari sentimeter. Itu satuan ukuran panjangnya ya, anak-anak. Nah, di sini kita belajar tentang alat ukur panjang. Ya, alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada dua, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Apa sih Bu Guru alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama ada alat ukur panjang tidak baku. Itu contohnya adalah gambar ini. Anak-anak, ada gambar yaitu satuan depa. Depa itu dari ujung, jadi kita rentangkan kedua tangan kita, jari tangan kanan sampai jari tangan kiri. Itu namanya satuan depa. Lalu ada satuan jengkal. Satuan jengkal itu
lebar telapak tangan kita dari jempol sampai kelingking. Itu namanya satuan jengkal ya, anak-anak. Lalu ada satuan langkah. Nah, satuan langkah ini sesuai dengan langkah kaki kita. Mengapa alat ini disebut alat ukur panjang tidak baku, Bu? Jadi, alat ukur panjang tidak baku itu yaitu instrumen untuk mengukur atau nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Jadi, panjangnya akan berbeda-beda. Contohnya, ada satuan jempol, satu orang dengan yang lain akan berbeda. Karena panjangnya tangan kita itu pasti berbeda dengan teman kita. Jadi, itu termasuk alat ukur yang tidak baku. Jadi, di sini contohnya ada beta, ada jengkal, ada langkah kaki kita. Ini termasuk alat ukur panjang tidak baku. Nah, alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang itu berbeda, tergantung dengan panjang tangan, langkah kaki, dan lain sebagainya. Coba sekarang kamu hitung panjang meja dengan jengkal tanganmu dan tangan temanmu. Itu pasti berbeda ya anak-anak. Ya, mungkin tangan kamu bisa 10 jengkal, atau tangan temanmu lebih kecil bisa 13 jengkal. Nah, itu bisa berbeda-beda karena tergantung pada tangan panjang kita. Lalu ada alat ukur panjang baku. Nah, alat ukur panjang baku ini berarti ada angkanya ya. Ada ukurannya. Contohnya alat ukur panjang baku itu ada meteran. Di sini ada meteran pita. Meteran pita itu untuk menjahit. Lalu ada meteran kelos atau roll meter. Terus ada penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong. Ya, ini contoh alat ukur panjang baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang itu, satuan internasionalnya adalah meter, atau bisa juga dengan sentimeter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya ada penggaris atau meteran. Jika untuk mengukur satuan panjang, misalnya ada penggaris atau meteran. Jadi alat ukurnya misalnya panjang pensil diukur dengan penggaris. Misalnya spidol 10 panjangnya 10 cm. Kalaupun diukur dengan meteran pita, itu pun hasilnya akan sama. Karena tidak tergantung dengan ukuran tubuh kita, tetapi semuanya terukur dengan alat yang namanya penggaris, meteran, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, penggaris atau mistar menggunakan satuan sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, mengukur pensil, mengukur spidol, mengukur tempat pensil, bisa mengukur meja, kursi, figura foto, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk penjahit ya anak-anak. Satuannya sama, yaitu sentimeter. Biasanya oleh penjahit itu digunakan untuk mengukur kain, mengukur badan kita, misalnya lingkar perut, lingkar lengan, dan lain sebagainya. Ini adalah meteran pita. Lalu ada juga meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung menggunakan satuan sentimeter dan meter.
Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, mengukur pintu, mengukur meja, mengukur papan tulis, mengukur kursi, dan mengukur tinggi badan juga bisa. Lalu ada jangka sorong. Ya, anak-anak mungkin jarang ya melihat atau mempunyai jangka sorong ini. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan sentimeter dan milimeter untuk mengukur benda yang terbentuk lingkaran seperti cincin, nur, pensil, dan kelereng. Jadi bisa mengukur diameter dari benda yang berbentuk lingkaran. Nah, itu gunanya jangka sorong. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur panjang gambar seperti gambar di samping ini. Ujung pensil menunjukkan angka 8 cm. Nah, untuk yang garis kecil-kecil itu artinya milimeter. Berarti panjang dari gambar tersebut adalah 8 cm lebih 3 milimeter. Nah, sekian pembahasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.